Nah, Mas. ya siap ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang memahami makna Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, hubungan negara hukum dengan penegakan HAM. Next. Pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku dan tidak dapat diganggu gugat siapapun itu. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Apabila melanggar HAM, maka seseorang akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus masalah seputar hak asasi, yaitu Komnas HAM. Oke, next. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum adalah negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Makna arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Next. Langsung hubungan negara hukumnya. Hubungan negara hukum dengan HAM. Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna atau a perfect society. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan, yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu adalah penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan, saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Sedangkan kelengkapan secara eksternal, keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal. Oke, lanjut. Penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan politik. Maksudnya terhadap berbagai pelanggaran HAM, maka upaya menindak para pelaku pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan HAM. Bagi pelanggar HAM berat dan melalui KKR atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Berikut penjelasan upaya dalam penegakan HAM. 1. Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut di atas adalah oleh pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. 2. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang terjadi sebelum diundangkan UU RI nomor 26 tahun 2000 diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM atau pembentukan Pengadilan HAM atau HOK diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibatasi dan pada tempat dan waktu perbuatan tertentu atau legus dan tempus delicti yang terjadi sebelum diundangkannya UU RI nomor 26 tahun 2000. Next. Agar pelaksanaan pengadilan HAM bersifat jujur, maka pemeriksaan perkara dilakukan majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. 5 orang tersebut terdiri atas 2 orang hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc atau diangkat di luar hakim karir. Sedangkan penegakan HAM melalui KKR penyelesaian pelanggaran HAM ya, dengan cara pelaku mengungkapkan pengakuan atas kebenaran bahwa ia telah melakukan pelanggaran HAM terhadap korban atau keluarganya. Kemudian dilakukan perdamaian. Jadi KKR berfungsi sebagai mediator atau pelaku pelanggaran dan korban atau keluarganya untuk melakukan penyelesaian lewat perdamaian bukan lewat jalur pengadilan HAM. Next. Berikut contoh upaya penegakan HAM. 1. Membantu dengan menjadi sanksi dalam proses penegakan HAM. 2. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi. 3. Mengganggu jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM. 4. Memberikan informasi kepada aparat penegakan hukum dan lembaga-lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM. 5. Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan peradilan HAM mengalami jalan buntu demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat. Mungkin hanya itu penjelasan dari judul Memahami Makna Indonesia sebagai Negara Hukum yang Menjunjung Tinggi HAM, hubungan negara hukum dengan penegakan HAM. Apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami minta maaf sebesar-besarnya. Nama kelompok 8 Agil Syafrizal, NIM 16 dan Fadila Timur